Terus melebarkan sayap dan kemampuannya, Happy Salma seakan tak puas hanya dengan menekuni dunia sinetron. Ia kembali mencoba keberuntungannya di dunia layar lebar dengan melangkah mantap menjalani syuting untuk film pertamanya di bawah asuhan Mira Lesmana. Dunia film memang tak seramah yang ia duga. Banyak pengalaman pahit dan buruk yang pernah ia alami hingga sampai detik ini meninggalkan bekas yang tak terlupakan. Nah ternyata kalau misalnya bermain sinetron pindah lagi ke main film, terus ke presenter, terus ke teater, ke menulis, itu tuh juga kelompoknya beda-beda lagi. Jadi ketika mau masuk lingkungan itu ya gojolokannya beda lagi juga gitu, tantangannya juga beda lagi. Berat juga, ya dipandang sebelah mata dan sering dicurigai itu gitu. Kalau tahun 2000-an awal itu kalau anak sinetron kayaknya anti diajak main film gitu, atau sebaliknya kayak kurang eksklusif dianggap. Sedang saya waktu itu kan bermain sinetron terus-menerus, jadi kesempatan untuk bermain film tuh sangat sedikit gitu. Nah, dan kontrak eksklusif kan dulu itu sama Multivision, dan mereka tidak memproduksi film pada saat itu tahun 2000-an awal. Nah, jadi film pertama itu adalah saya filmnya Mira Lesmana dan Riri Riza yang judulnya Suhokgi. Saya hanya di situ hanya sebagai cameo aja. Kenapa saya suka? Karena saya penggemar bukunya juga, dan saya bisa jadi bagian dari film itu juga udah senang, walaupun juga perannya tidak begitu banyak gitu. Nah tapi dari situ setelah kontraknya habis, eksklusif sinetron, baru saya bisa banyak main film gitu. Tapi itu juga harus pelan-pelan karena nggak langsung saya dapat kesempatan begitu banyak. Tapi pernah ada satu film nih, enggak banget nih produsernya tuh, ya ampun, namanya saya inget nih saya namanya, tapi malas saya sebut. Cuma maksudnya dari situ juga saya banyak belajar. Jadi ketika setelah bertahun-tahun saya bekerja, saya pikir tuh kadang saya udah tahu bagaimana menghandle orang, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Tapi tetap aja pekerjaan kita juga dunia rimba yang dimana-mana kadang orang tuh saling memanfaatkan tanpa punya tanggung jawab terhadap profesi. Misalnya, Mbak Happy, kamu cameo ya, judulnya nih polisi baik gitu. Oke, gitu. Saya 2 scene, saya main tuh 2 scene. Tiba-tiba scene yang berikutnya itu udah di stand in sama orang gitu. Yang padahal itu kan bukan saya. Terus judulnya tuh diganti jadi judul esek-esek seudah pas tayangnya, dan padahal misalnya perjanjiannya tuh jangan ada wajah saya di cover, di posternya, karena kan saya cuma cameo. Tapi mungkin untuk jualan, dan dia ingin biar saya berantem di infotainment biar nama filmnya ngangkat. Yang begitu-begitu saya nggak mau nanggepin. Tapi ruginya sampai detik ini. Jadi kalau ngecek di Google ada CV salah satu film itu pernah saya bintangi. Padahal enggak. Cameo dan tertipu lagi. Enggak dok, saya cuma embat duitnya aja. Mengeksplor seluruh daya yang dimilikinya, wanita cantik penggemar karya sastra ini terus melangkahkan kakinya dengan mantap di dunia seni. Selain aktivitasnya di layar lebar, ia pun terus mengasah diri dengan menerbitkan sebuah karya sastra hingga sempat dinobatkan sebagai nominasi 5 penulis muda berbakat tanah air. Sungguh, bukan prestasi mudah untuk mencapai semua itu, karena hampir di semua bidang yang ia tekuni, selalu ada nilai lebih dan penghargaan khusus yang ia dapatkan sebagai apresiasi dari seluruh karya-karyanya. Tinggal kini, Happy Salma memilih kemana ia mantap melangkah. Jadi awalnya itu ada sutradara muda dari KJ namanya Robi Ertanto. Dia itu bikin film untuk kampusnya, film pendek dulu gitu, judulnya Aku Perempuan. Nah, nggak taunya ada investor yang mau bikin film panjang ya, karena buat pembuka film festival di Melbourne. Nah, saya diikut ajak main, ya gitu aja sih sebetulnya. Tapi ternyata ya saya beruntung gitu, terus akhirnya dapat penghargaan itu, terus IMA, terus akhirnya saya dapat kesempatan ke Cannes Film Festival karena penghargaan itu. Nah, Balai Pustaka itu dulu menerbitkan buku-buku wajib yang harus kita baca. Waktu zaman saya SD itu salah satu buku yang jadi favorit saya adalah Layar Terkembangnya Sultan Takdir Ali Syahbana sama Siti Nurbayanya Marah Rusli. Saya memang dari dulu penggemar karya sastra gitu. Nah dari situ terus tahun 2006 saya bikin buku kan, diterbitkan sama Rieke Diah Pitaloka. Nah dari buku saya itu saya mendapatkan penghargaan nominasi 5 besar penulis muda berbakat ceritanya. Nah dari situ
akhirnya ketika ada penganugerahan untuk ikon karya sastra, saya dianugerahilah itu. Mungkin karena lewat proses yang pernah saya alami juga dan apa yang pernah saya kerjakan gitu. Saya selalu tidak suka kalau Happy main film. Dan itu saya bilang sama dia beberapa kali. Nggak tahu kenapa menurut saya Happy itu bukan di situ tempatnya. Jadi yang saya selalu dorong sebagai sahabatnya, saya bilang, Happy, kamu itu hidup kalau kamu di pentas. Saya bisa merasakan kamu tuh menjiwai dan benar-benar dalam kalau kamu tuh di pentas. Contohnya saja misalnya waktu saat Inggit kemarin pentas di Bandung. Itu saya ingat, saya kebetulan sedang di Bali, Happy tuh cerita gitu. Kayaknya aku sekarang tertarik nih, pengen ngangkat sosok Inggit. Karena Inggit tuh perempuan hebat. Dia mendorong Soekarno, gini-gini. Kita tuh makan pagi sekitar 2 jam, dan dia cerita, ngalir gitu. Hanya baru ide tuh. Kira-kira 2 minggu dari itu, tiba-tiba dia undang saya, mau pentas di Bandung. Bayangkan Happy, kalau udah ada keinginan, dengan segala yang dia punya, dia akan bikin supaya itu terwujud. Dan itu yang saya kagum juga gitu. Pentasnya di Bandung, bukan seperti gedung kesenian gitu. Pas saya dapat undangannya saya pikir, aduh di mana sih ini pentasnya, kok kayaknya tempatnya gimana gitu. Tapi ternyata dengan kesederhanaan yang dia buat, itu benar-benar memukau semua penonton. Dan seperti saya bilang, Happy itu hidup kalau di layar atau di pentas teater, bukan di layar lebar. Masalah hidup yang harus saya hadapi begitu berat dan sulit, Mas. Saya tidak mau hancur. Ganti saja terus kerjaannya. Ibu yang capek-capek kerja, tinggalan dari kamu belum lahir. Akhirnya, semua berjalan dengan sendirinya. Karirnya terus berjalan pada trek yang lurus dan mulus, tapi tetap terkendali dari banyaknya godaan berat di dunia hiburan. Sungguh, di luar perkiraannya sendiri, kalau ia bisa sukses di usia mudanya. Semua itu selalu ia kembalikan pada keluarganya, pada orang-orang terdekatnya yang selalu memberi support dan menyadarkannya untuk selalu berperilaku membumi. Seorang petani yang gagal. Jadi rasanya kadang mengharukan. Terus kadang-kadang kalau saya ngelihat, saya bisa punya rumah sendiri di usia saya masih muda ya. Terus saya punya pencapaian-pencapaian yang sebetulnya juga bukan hal kecil. Jadi ya itu mengharukan lah dan membahagiakan gitu. Kadang dalam hati kecil saya juga bangga sama diri saya sendiri bahwa akhirnya saya bisa melewati ini semua dan dengan baik, dan saya tetap berada di koridor yang dalam arti di dunia hiburan dengan apa yang dikerjakan. Untung saya tetap asik dengan dunia saya, dalam arti asiknya itu untuk berkarya, bukan remeh-temehnya gitu. Saya itu dikelilingi sama orang-orang yang menginjak bumi gitu. Maksudnya saya tuh bersahabatnya itu dengan kakak saya, adik saya, ibu bapak saya. Jadi ketika saya mulai agak nggak kontrol dikit, saya akan diingatkan oleh orang-orang di sekitar saya. Misalnya kalau saya punya mental yang sok ngartis, dalam arti selalu menjadi center kan, kita selalu jadi pusat perhatian. Istilahnya kalau lagi antri bisa kita diduluin gitu loh. Restoran mau tutup bisa buka dulu, ada artis di situ. Itu kan kemudahan untuk kita. Tapi kadang-kadang bisa membentuk pribadi yang menjadi egois, semena-mena, semaunya, dan selalu ingin menjadi di depan gitu. Nah untungnya saya tuh kakak, adik, ibu, bapak saya tuh yang kalau saya mulai agak lebay dikit tuh yang mereka yang selalu mengingatkan saya, sehingga saya harus selalu membumi dan sederhana gitu. Semua kesuksesan Happy Salma yang diraihnya kini sesungguhnya tak pernah lepas dari segala perhatian penuh keluarga, di samping talenta yang memang ia miliki sejak kecil. Kedua orang tuanya adalah pembimbing utama yang terus menerangi jalannya kemanapun Happy Salma melangkah. Kalau pada akhirnya ayah yang begitu dicintainya pergi untuk selama-lamanya, dan 3 hari setelah kepergian almarhum, ibunya divonis dokter menderita kanker serviks dengan stadium cukup tinggi. Disitulah ia mulai merasa hidupnya terguncang. Betapa kedua orang tuanya ternyata jadi penyemangat hidup yang besar selama ini. Hingga kehilangan satu saja dari mereka, keseimbangan hidupnya seakan tak imbang lagi. Ibu saya tuh kan selalu bilang, berdiri di kaki sendiri, gak boleh minta-minta sama orang, kerja keras, dan tidak pernah boleh sekalipun menjual harga diri kamu gitu, untuk apapun gitu. Jadi harus
kita adanya gini-gini, jangan istilahnya kita punyanya A pengen C gitu, terlalu mau melakukan apa aja. Nah jadi karena saya dididik oleh orang tua yang cukup idealis dan bekerja keras, ya istilahnya bapak saya bisa keluar kantor karena dia melaporkan orang yang berkorupsi. Jadi kan saya lahir dari orang yang di lingkungan yang lumayan cukup kuat untuk itu gitu. 2 tahun lalu ayah saya meninggal, terus 3 hari kemudian ibu saya dideteksi kena kanker serviks. Itu jadi terjadi goncangan yang luar biasa terhadap saya dan kakak adik saya, karena kita tuh strong itu ternyata karena mereka berdua juga. Jadi ketika nahkodanya satu pergi, goncangnya luar biasa. Saya kehilangan teman diskusi terbaik saya kehilangan teman curhat saya, dia yang selalu sortir pacar-pacar saya, mana yang ini oke enggak, Pak ini judesin dah ini gitu, dia gitu ya. Yang bisa saya berjam-jam dengerin ceritanya lalu saya jadiin cerpen. Itu lumayan membuat saya benar-benar jatuh sih pada saat itu. Jadi ketika 3 hari setelah ayah saya masih tahlilan di rumah itu, kita ke Singapura bawa ibu gitu ya. Terus dokternya tuh campur bahasa Inggris dan kayak bahasa kayak agak bahasa Mandarin gitu ya. Terus dia menjelaskan pokoknya intinya setelah hasil biopsi tuh dia bilang, ibu kamu tuh menderita kanker yang sepertinya stadiumnya sudah cukup lanjut. So you should talk to your dad gitu. Kamu harus bicara dengan ayah kamu. Saya sama kakak saya tuh berpegangan tangan. Saya sering kan melakukan adegan sinetron yang tiba-tiba orang ketabrak, orang meninggal atau apa. Tapi ketika benar-benar mengalaminya sendiri, itu tuh gimana kita. Saya pengen kasih tahu ke dokter itu, bagaimana saya kasih tahu ayah saya baru meninggal 3 hari lalu gitu. Happy itu sangat dekat sama ayahnya kan. Bukan saja ayahnya, keluarganya. Dia tuh anak yang sangat berbakti kalau menurut saya. Mungkin waktu ayahnya meninggal itu kehilangan yang paling fatal buat dia karena kebetulan Happy dan adiknya Nicole itu kan sangat dekat. Tapi yang mungkin saya melihat Happy itu bagaimana melihat dan berbakti kepada orang tua mungkin selama mamanya sakit. Jadi saya melihat bagaimana Happy di tengah, saya ingat banget tuh dia waktu lagi kontrak sinetron apa gitu. Tapi itu dia sempatkan untuk tinggal di Singapura waktu mama sakit itu, karena kebetulan di sana kan ibunya itu adalah hal yang paling penting gitu dari hidupnya. Sedihnya luar biasa sampai akhirnya berbulan-bulan kita menemani ibu untuk kemoterapi sampai akhirnya dia sembuh, padahal udah stadium 2A menuju B gitu, dan itu satu keajaiban gitu. Selama proses itu tuh sampai berbulan-bulan saya tuh banyak menangis, sedih banget. Terus saya banyak nulis, terus akhirnya saya banyak melupakan kesedihan itu dengan akhirnya sudah bertahun-tahun saya kan nggak ngambil stripping ya, karena kan sinetron lebih berat sekarang, jadwalnya sehari 1 episode bisa dari pagi sampai pagi. Saya tuh untuk melupakan, pokoknya kerja deh, saya pulang ke rumah tuh udah tidur aja gitu, sedih banget. Sedihnya tuh ya mungkin semua orang yang pernah ditinggal pernah merasakan kesedihan itu, jadi ya semua orang pasti akan merasakan itu, tapi cara melaluinya kan berbeda-beda. Nah saya tuh asik kerja sinetron, terus habis selesai itu saya bikin pementasan, saya salah satu produserin juga dari karyanya Ahmad Tohari, Ronggeng Duku Paruk, sampai saya keliling Belanda dan Swiss untuk pementasan itu. Jadi biar lupa. Sampai akhirnya saya menemukan satu metode untuk bisa melupakan itu adalah saya menganggap orang kan kalau meninggal itu jasadnya pergi, berarti mungkin jiwanya itu akan tetap ada. Jadi ketika saya mengingat dia, berarti saya mengingat, atau ketika saya bertindak baik itu kan berarti tindakan yang diajarkan. Bahkan ketika air mata saya menetes sekalipun, dia tuh sebenarnya ada bersama saya gitu. Jadi dia nggak akan pernah pergi, dia ada di hati saya seumur hidup saya sampai saya mati. Nah, dari situ saya mulai lagi rapihkan diri saya bangun. Saya nggak kayak zombie lagi. Jadi setelah hampir setahun kemudian, saya mulai bangkit. Dan ketika ada yang melamar saya iakan dan saya menikah.
Jero di Ubud itu artinya adalah dalam, orang yang sudah ada di dalam bagian dari mereka. Terus dikasih nama Wanasari karena mungkin saya entahlah kenapa saya diberi nama Wanasari yang artinya sari-sari hutan gitu.